Baik, kita sudah mendapatkan tiga jenis grid ya, yaitu grid pertama adalah tadi dari IDW ya. Jadi benar-benar cuma data yang ada aja, tidak ditambah-tambahin, tidak ada ekstrapolasi sama sekali. Lalu ada dari B-spline ya, multi-level B-spline itu kita langsung dapat satu plate, satu area ya. Dan kita juga dapat ini ya, grid. Oke, sebenarnya sebelum saya, oke kita kita analisis dulu ya sebelum kita ambil kontur. Nah, ini kita silap. Nah, jadi saya nggak akan terlalu lama-lama di sini. Saya akan hanya menunjukkan satu. Jadi setidaknya kalian ambil tiga ya. Jadi ini saya tunjukkan di sini. Nah, ini sebenarnya yang sudah saya berikan contoh berkali-kali ya, baik ujian maupun di kelas. Nah, ini kalian coba uh, cara yang mudah aja. Jadi cara yang mudah karena kita juga nggak perlu terlalu detail yang mana itu ada di mana gitu ya. Jadi kita klik di sini, jangan lupa harus diklik dulu datanya. Kalau nggak kita nggak akan dapat apa-apa. Klik yang warna kuning ini, select features ya, by area. Jadi kalian ambil berapa banyak yang mau kalian hitung gitu. Misalnya segini atau seginilah ya. Nah, lalu Anda klik kanan, open attribute table, dan nah di sini kan semuanya ada. Kalian tinggal show selected features, oke? Kalau kecepatan silakan diulang. Nah, show selected features, nah ini adalah kedalaman-kedalaman yang akan Anda analisis. Dari sini saja kalian bisa lihat bahwa ini aneh gitu ya. Loh, kok di sini nilainya rendah ya, sangat dangkal, di sini nilainya dalam. Ini ada apa nih gitu kan? Pasti ini ada yang salah nih. Nah, ini bisa kalian harusnya sih kita bisa copy ya. Jadi kita ambil misalnya Ctrl C, saya coba ya. Dan ya, langsung Anda copy. Nah, ini aja data yang kalian gunakan untuk analisis IHO yang pernah kita gunakan ya. Jadi ini satu area. Saya minta tiga gitu ya. Lalu berapa titik juga kalian yang tentukan. Lalu mana lagi yang aneh gitu ya. Yang aneh-aneh aja, yang normal-normal kita nggak pedulikan gitu ya. Nah, ini juga nih crossing yang aneh gitu ya. Kita coba zoom in. Nah, ini lebih banyak lagi nih datanya nih ya. Kita mau ambil crossing yang mana? Mungkin crossing yang ini misalnya kita coba select lagi. Kita deketin gitu ya. Misalnya kita ambil segini banyak datanya. Lalu klik kanan, open attribute table lagi. Kita ambil hanya yang selected features. Nah, ini juga ada bedanya nih walaupun tadi tidak se ekstrim tadi. Nah, bedanya sekitar mungkin secara kasat mata 2 meteran. Ini juga kalian analisis gitu ya. Nah, setelah kalian analisis secara numerik, baru kalian bilang gitu ya bahwa memang data ini tidak baik atau kayak gimana kayak gimana. Jangan sampai kalian bilang kualitas datanya jelek, tapi kalian nggak punya angkanya. Ya, secara visual memang udah kelihatan gitu ya ini tidak bisa digunakan ya, tapi kenapa itu yang perlu kalian jawab. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa kontur gitu ya. Jadi em, cara termudah untuk membandingkan data kita dengan data yang sudah ada yaitu dengan konturnya gitu ya. Jadi misalnya kita di sini akan raster ya, klik raster, extraction dan kontur ya. Jadi ambil, nah ini agak membingungkan mungkin ya, tapi kita coba. Sebenarnya gini, cara yang paling gampang adalah kalau kita import ulang. Jadi kan sudah ada ya grid IDW, ini tiga-tiganya ini kita ambil. Nah, itulah dia ya. Jadi kita bisa ngebedain gitu kan. Ini kita paste semua stylenya dan kita hilangkan si grid-grid sementara ini. Biar kita nggak bingung. Hapus ya. Kencang banget ya. Tiap ada tung-tung gitu. Nah itu ya. Jadi soundingnya kita taruh atas lagi ya. Nah kita pakai misalnya, sorry, pencet. Nah kita raster, conversion, sorry, extraction, dan contour. Kita contour dari yang em, mungkin yang B-spline dulu karena dia yang paling besar ya datanya. Dan ini kita save as gitu ya. Jangan lupa save-nya di tempat yang sama. Ini ya. Jadi misalnya kontur ini tadi yang apa tuh? B-spline ya. Ya, mobil level B-spline. Saya mau konturnya per 10 meter aja misalnya. Kalian nanti tentukan mau per berapa meter ya. Nah, attribute name-nya yang elevation. Jadi jangan lupa diklik karena kalau enggak kita nggak tahu nilainya nanti berapa. Ya, kita oke. Jadilah kontur yang pertama. Nah, itu kontur per 10 meter ya.
nanti kalian akan melihat hal yang menarik di sini. Lalu kita ambil IDW ya. Jadi ini tinggal diganti aja IDW, harusnya sih harusnya sih gitu ya, IDW ya, lainnya sama. Oke, jadilah kontur yang IDW, tentunya di lebih sedikit ya, karena data lebih sedikit, tapi kita lihat ya mirip-mirip. Dan satu lagi dari natural neighbor ya, jadi tinggal ganti di sini nat nei gitu kan. Saya jujur lupa tadi namanya apa, tapi kita oke kan saja. Dan oke, nah ini yang dari natural neighbor. Kita close. Nah, kontur ini kalian bisa tampilkan, misalnya kita mau pakai yang IDW ya konturnya yang IDW ya. Jadi jangan sampai datanya apa, konturnya apa. Ini kalian bisa entah double klik atau klik kanan properties. Saya kadang-kadang kebiasaan double klik aja. Kalian pakai warna hitam aja, ya. Lalu labelsnya di sini kalian pakai show labels, pakai yang elef tadi. Makanya kalau nggak elef ini nggak dimunculkan, dia nggak akan keluar. Nah ini kita pakai ukurannya mungkin 11 aja ya. Kita biarkan dan dia akan jadi kontur dengan, nah ada angkanya ya. Nanti size-nya segala macam itu bisa kita perbaiki. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ada kontur sekitar 30 meter ya. 30 artinya di sini lebih dalam, lebih dangkal. Nah, ini kita untuk sama, lagi-lagi kita copy style aja ya, lalu kita paste style di sini. Jadi nggak perlu berkali-kali gitu ya. Nah, habis itu kita ambil misalnya kita pengen yang multi level ya yang multi level gitu kan. Nah, gitu. Lalu yang natural neighbor ya kita pakai kontur natural neighbor. Oke. Jadi terlihat bentuknya kira-kira seperti apa. Nah, sekarang kita udah punya kontur, kita bisa bandingin data kita dengan data yang sudah ada ya. Ini bener nggak sih datanya? Kan pertanyaannya itu gitu kan. Ini kayak jelek banget, masuk akal nggak sih datanya? Nah, kita bisa pakai IHDC. Nanti IHDC ini adalah platform untuk navigasi ya dari Pusat Dorsal. Jadi ini bukan database. Kalau database kan biasanya kalian bisa download. Nah, ini benar-benar apa ya? Membantu kita untuk melihat kita ada di mana lah, paling tidak seperti itu. Jadi ini karena saya udah sering pakai juga ya, udah ada di sini. Jadi cuma ihdc.pusidrosal.id. Ada beberapa hal ya yang bisa kalian buka, tapi yang kita akan gunakan di sini adalah ini e-navigation ya. Linknya juga akan saya taruh di deskripsi. Nah, e-navigation kayaknya kalian butuh internet yang lumayan ya, karena ini basicnya itu art map, jadi kayak story map gitu ya. Jadi kadang-kadang dia agak lelet. Em, tapi kalau di sini sih ya lumayan. Kita pergi ke Pulau Seribu ya. Jadi ingat-ingat Pulau Pramuka itu ada di mana. Nah, inilah si Pulau Pramuka ya. Nah, kita bisa lihat area survei kita sekitar sini gitu ya. Kita juga bisa add data iseng-iseng misalnya. Saya nggak tahu sih akan butuh berapa lama. Jadi kita ambil si CSV aja ya. Si data CSV em, tugas X, terus kita pakai yang data aslinya kan tadi ini ya. Eh, kita pakai koordinat apa ya? Kita pakai yang ini. Coba misalnya kita masukkan, mau nggak dia? Nggak. Kalau misalnya yang CSV juga kayak koordinatnya dia ya nggak. Kita biarin aja lah. Tapi bayangin kalian punya data CSV gitu ya. Atau misalnya kita ekspor aja lah dia ya. Misalnya kita ambil juga, kita bikin shape file deh dia ya. Kita kita add layer, iseng-iseng aja, iseng-iseng aja. Em, ini aslinya kan yang ini ya. Lalu kita pakai X-nya itu yang field 2, ini field 1. Oke. Kita pakai dia WGS 84, ini yang tadi normal ya. Nah, ini kita ekspor dia sebagai entah CSV atau mungkin lebih gampang bahkan kalau shapefile. Ya, mungkin kata-kata saya agak aneh ya, tapi nggak apa-apa. Ulang-ulang aja. Shapefile itu S3 shapefile, file name-nya kita bikin namanya sounding shape aja lah, biar beda ya. Pokoknya save, ini kita pakai 84, biarin, semuanya biarin aja dan oke. Itu kalau misalnya kita mau ekspor jadi shapefile, kita hapus aja karena kita nggak butuh juga. Oh, jangan lupa sering-sering save project ya. Ini save as jadi apa gitu.
biar gak lupa. Kalau ini saya emang nggak save karena saya nggak akan butuh lagi juga. Add data, ambil si shapefile tadi, ya, si SHP. Mau nggak dia? Oh, nggak supported. Oke, berarti kita nggak usah lakukan itu. Lupakan. Tapi intinya begini, kita tadi survei di sini dan di sini ada satu karang ya yang ternyata dia lebih dangkal. Jadi di sini untuk apa ya, angka kedalamannya kita bisa sebenarnya zoom in sejauh apa sih dia ada. Ternyata ini sudah yang paling baik ya. Jadi kita bisa lihat di sini kontur-kontur ini menggambarkan setiap, biasanya kalau di nautical chart itu yang digambarkan itu dari 10 sampai dengan 20 gitu ya. Jadi 10 20 itu ada. Jadi ini adalah kontur 10-nya ada di sini ya. Kontur dan ini kontur, sorry, ini kontur 10 yang agak lebih dark warnanya ya. Lalu ini kontur 20 nih yang ini. Nah, jadi yang ini juga berarti kontur yang 20. Nah, ini ada 30-an. Ya. Ada sampai angka 30-an. Jadi 20 ke atas itu dia nggak konturin lagi. Jadi udah nggak ada kontur lagi. Nah, kita bisa lihat bahwa ternyata data yang kita punya tuh mirip sekali ya dengan data si IHDC ini ya. Kita nggak usah pusing-pusing ambil data georeference, nanti kalian terlalu banyak ini ya. Jadi sebenarnya Simpri yang warna hijau ini karang gitu ya, lalu ini 10 meteran, lalu ini 20 meteran. Karena ini karangnya dia terjal, dia hanya membatasi di 20. Nah, ini juga 20 dan kita lihat data kita, data benar gitu ya. Ini sekitar 20 meteran. Oke. Jadi ini bukan data halusinasi, data yang kalian ambil itu data benar dari lapangan gitu ya. Ini multi levelnya. Nah, kita lihat bahwa di sini ada kontur 20 ya, di sini ada kontur 20. Mungkin yang di sini nggak keambil ya, karena kalian kan nggak sampai ke sini ya, nggak deket pulau ya, jadi 20-nya nggak keambil. Tapi ini ya keambil nih, 20 di sini dan 20 di tengah. Oke, jadi ini akan meyakinkan kalian bahwa, oh data ini benar, tapi kualitasnya buruk gitu. Nah, kualitas buruk itulah yang perlu Anda analisis. Dan ada satu hal yang terhilang di sini. Itu Anda harus tahu itu data yang terhilang, hal yang terhilang itu apa. Silahkan diskusi dengan rekan-rekan kelompok kalian. Silahkan juga diskusi dengan apa ya, mungkin dengan kakak-kakak kalian ya, asisten-asisten. Dan di tahap terakhir kita akan mencoba membuat peta. Oke, jadi ini sudah ya. Lalu untuk tugas yang narasi juga sudah ya. Kalian sudah bisa menganalisis kenapa. Kalian udah yakin bahwa ini data sebenarnya benar gitu kan. Data ke dalamnya benar, tapi ada sesuatu yang kurang atau mungkin lebih dari sesuatu. Jadi ada beberapa hal yang kurang, itu tinggal di list ada apa aja. Oke, kita ketemu di tahap selanjutnya.